Kita speed yang paling tinggi. Cepet banget. Assalamualaikum. Halo, selamat datang di channel Mister Manusia. Di video kali ini saya mau unboxing Jigsaw yang saat ini sudah semakin goib nih di pasaran di Indonesia, dari DeWalt dengan tipe DW349R. Nah, DeWalt Jigsaw tipe ini jadi goib itu bukan tanpa alasan ya. Alasan pertama memang terakhir saya dapat info dari official DeWalt-nya, untuk tipe ini sudah tidak diproduksi lagi tapi diteruskan sama versi adiknya. Tipenya itu DWE349 kalau nggak salah. Ada huruf E-nya gitu di sebelum angka 3. Perbedaannya yang pertama, yang versi ini itu 500 watt, yang versi adiknya itu kalau nggak 700 800 watt gitulah. Tapi anehnya saat dikomparasikan dua Jigsaw ini kakak adik, malah performanya lebih bagus yang ini, lebih bagus yang kakaknya, walaupun tegangannya wattnya lebih rendah. Maka dari itu akhirnya banyak deh itu yang memburu Jigsaw DeWalt DW349R ini. Sementara harganya jadi semakin naik dan akhirnya dulu sempat goib ya DeWalt tipe ini, yang sekarang terakhir tadi saya cek rata-rata harganya dijual udah di atas 1 juta untuk DW349R. Yang versi adiknya itu ya 750-an lah, ada yang 800 gitu. Lumayan. Itu saya kira udah turun deh 1 jutaan, karena sekitar 2 bulan yang lalu ya, habis lebaran gitu, ini tembus sampai 1,4 juta men. DW349R ini tembus 1,4 juta, hampir 2 kali lipat dari pertama kali produk ini rilis di Indonesia, yaitu sekitar 790-an atau 800 lebih dikit lah, hampir 2 kali lipat ya, insyaallah. Jadi hukum ekonomi berlaku banget nih ya. Semakin banyak yang mencari tapi barangnya dikit, akhirnya harga naik deh. Nah, jadi alhamdulillah saya masih kebagian ini DeWalt DW349R. Ini saya beli betul udah lama, udah akhir tahun lalu, sekitar Desember 2020 saya beli ini dengan harga saat itu 890. Tapi ongkirnya cukup mahal karena saya beli dari, kalau nggak Bogor, dari Bekasi gitu ya, saya nggak lupa. Sampai ke tempat saya di Jawa Tengah itu ongkirnya ya lumayan lah, hampir 100 ribuan. Tapi nggak apa-apa saat itu saya pikir, karena saat itu aja nih barang udah langka dan saya butuh butuh Jigsaw listrik. Ya udah deh, saya beli ini aja dengan beberapa fitur kelebihan yang dimiliki oleh Jigsaw ini. Nanti kita bahas ya. Yuk kita unboxing dulu apa aja yang ada di dalam. Pertama, tentu saja ada buku manual sama bonus 1 buah pisau, 1 buah mata pisau Jigsaw untuk kayu. Ini berapa T saya kurang paham. Kayaknya renggangnya cukup banyak sih ya. Ini kalau nggak 6T ya, 6T per inch ya, kalau nggak gitu 8T ya, 6T kayaknya, 6T per inch nih. Terus dapat ini cover bawah untuk sepatu itulah. Biasanya cover plastik ini dipakai buat potong-potong media kayu yang udah finishing, yang udah dipasang HPL, udah dipelitur gitu, biar gak lecet kayunya, terus dipasang ini. Jadi kalau untuk kayu-kayu yang masih mentah jangan dipasang ya, sayang nanti boros-boros ini. Udah, itu aja sih isinya. Nah, seperti ini penampakannya. Saya yakin teman-teman juga udah pernah lihat lah Jigsaw DeWalt tipe DW349R ini. Yang saya suka dari mesin Jigsaw ini tentu saja dari produsen pembuatnya, yaitu dari DeWalt. Kita udah tahu DeWalt itu perusahaan yang kayak gimana, power tool buatan mereka performanya seperti apa, udah nggak diragukan lagi. Terus fitur-fiturnya, fitur yang pertama saya sukai adalah pemasangan pemasangan pisaunya, mata pisaunya itu tidak menggunakan kunci. Jadi udah keyless. Cukup tarik sini, nanti mata pisaunya dimasukkan, udah jepit. Yang kedua,
Ada fitur standar, ada pendulumnya di sini dengan beberapa tingkat penduluman ya. Terus, nah ini juga untuk memiringkan base plate-nya ini juga udah keyless, nggak perlu pakai kunci L gitu, tinggal di rendangkan gini, ini udah bisa kita miringkan dengan di beberapa derajat ya, ada kliknya gitu, derajat-derajat yang udah biasa kayak derajat 30, 15, terus 45 derajat gitu deh. Nah, jadi enak. Setelah caranya itu ditarik ke depan baru bisa diputer. Setelah itu ke depan ngunci deh dia. Ini udah ngunci di 90 derajat ya. Baru ke seperti ini. Enak, ini fitur yang paling saya sukai, yaitu keyless. Keyless baik itu untuk ganti mata pisau maupun untuk memiringkan base plate dari mesin jigsaw ini, itu yang paling saya sukai. Karena ya itu ya, cuma buat miringin pakai mata. Kalau mau buat miringin base plate harus pakai kunci L gitu, agak repot. Kadang kan kunci L-nya hilang atau gimana. Yang kedua, ada fitur standar di sini. Apa ini namanya? Untuk ngunci nyala terus itu ya, saya lupa namanya. Terus juga ada variable speed dari yang paling rendah 1 sampai ke berapa ini? 7. Nah, sampai ke 7 ya. Kecepatan ke 7. Terus ya di bagian sini ada LED-nya. Nanti kita coba nyalanya terang apa enggak. Ini spesifikasi singkat dari Jigsaw Dewalt DW349R, 500 watt. Terus stroke per secondnya itu per menit ya. Stroke per menitnya 800 sampai 3200 stroke per menit. Jadi istilahnya itu bukan RPM. RPM itu kan rotation per menit, putaran. Tapi kalau mesin-mesin kayak jigsaw, reciprocating saw itu bukan RPM tapi stroke. Stroke itu naik turun per menitnya. Ini dulu udah pernah saya coba buat motong-motong kayu yang agak keras, itu enak banget. Nah, di video kali ini saya cukup unboxing aja untuk nyobainnya potong-potong gitu. Insya Allah di kesempatan lain ya, biar kontennya nggak satu ini aja ya. Oke, ini udah saya colokin ke listrik. Saya mau cobain dengan kecepatan paling rendah di kecepatan 1 seperti apa. Kecepatan 1 seperti itu. Kecepatan satunya nggak mau muter ya dia. Ini kayaknya apa namanya, seret di bagian stroke-nya itu perlu diganti. Ini grease atau gemuknya perlu diganti, karena dulu pertama kali saya coba speed 1 bisa loh. Ini nggak kuat, kayak ada yang seret macet gitu. Tapi kalau di speed 2 normal ya. Kita speed yang paling tinggi, cepet banget. Ya cukup serem. Dengan adanya LED di bagian sini itu sangat-sangat membantu. Walaupun kerja di tempat terang, karena biasanya posisi jigsaw seperti ini mau nggak mau kan garisnya itu nggak begitu kena cahaya ya. Akhirnya dengan LED di sini sangat membantu sekali. Dan yang saya suka dari jigsaw ini cuma 500 watt. Jadi buat teman-teman yang rumahnya cuma 900, daya listriknya cuma 900 VA, di bawah 1300 VA gitulah, insya Allah ini udah cukup ya, asalkan nggak nyalain alat-alat elektronik yang lain ya. Udah cukup ini. Oke, sampai di sini dulu ya mungkin, karena video ini juga cuma unboxing sambil saya curhat sedikit. Curhat apa? Curhat bahwa saya
sangat bersyukur sekali, alhamdulillah saya masih kebagian Dewot DW349R dengan harga yang masih cukup murah. Semoga ke depan ini diproduksi lagi aja ya yang versi ini, karena ini lebih enak daripada versi adiknya. Yang versi ini itu yang versi kakaknya 349R ini bodi bagian depan ini dari logam, dari aluminium entah magnesium, itu kurang tahu juga, tapi ini logam. Yang versi adiknya ini dari plastik. Oke, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir, dengerin corocosan saya yang kesana kemari mungkin gak begitu jelas. Terima kasih dah saya ucapkan buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.